Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Havoc. Bayangkan sebuah kota yang dipenuhi korupsi di mana hukumnya hanyalah alat bagi para penguasa untuk penyelamatan diri sendiri. Di tengah kekacauan itu, seorang detektif bernama Patrick Walker. Ia lebih sering bermain di wilayah abu-abu ketimbang menegakkan keadilan. Ia terjebak dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah transaksi narkoba yang gagal total menjadi titik awal dari spiral kekerasan yang tak terhindarkan. Namun misi penyelamatan sederhana itu segera berubah menjadi pertempuran hidup dan mati ketika Walker menyadari bahwa musuhnya bukan hanya para gangster brutal, tapi juga mereka yang selama ini berdiri di sisinya. Lantas, mampukah Walker bertahan di tengah badai kebohongan dan peluru? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan dua mobil polisi mengejar truk besar curian yang isinya mesin cuci. Tapi ternyata itu cuma kedok doang buat nyelundupi narkoboy. Salah satu penjahatnya, Mia, nyetir truknya dan pacarnya. Charlie ngasih arahan jalan-jalan. Polisi ngejar mereka habis-habisan lewat jalanan kota, bikin kekacauan dan banyak mobil tabrakan. Karena udah kepepet, polisi akhirnya nembak buat ngeberhentiin truk itu. Wes dan Jimmy, dua penjahat lainnya, terpaksa melempar salah satu mesin cuci keluar dari belakang truk. Sementara itu, ada detektif bermasalah dan agak psikopat namanya Walker. Ia lagi mikirin momen di mana hidupnya mulai hancur. Dia lihat berita yang ngomong kalau Jaksa Collins udah nutup penyelidikan soal kandidat wali kota Lawrence Beaumont. Walker nelpon mantan istrinya, ngabarin kalau dia mau mampir buat ngasih kado buat anak mereka. Mantan istrinya kesel, bilang kalau kado doang nggak cukup buat nebus semua kesalahannya. Dia juga ngeluh lagi kepepet bayar tagihan. Walker nawarin bantuan, tapi si mantan makin marah dan nolak duit kotor Walker. Di sisi lain, partner baru Walker, Ellie, lagi nanyain seorang cowok karena dengar suara ribut dari rumahnya. Cowok itu ngeles-ngeles bikin Ellie ngintip ke dalam rumah dan lihat ada cewek yang kayaknya habis dipukulin. Pas konfrontasi, si cowok jatuh dari tangga. Dia menuduh Ellie yang dorong, tapi Ellie ngeyel kalau dia nggak nyentuh cowok itu. Tapi Walker kecewa karena Ellie nggak nurut perintahnya buat diam di mobil. Di tempat lain, Wes nyalahin Charlie soal kondisi mereka sekarang. Katanya dia cuma setuju nyuri truk, bukan buat terlibat kasus ngebunuh polisi. Charlie nyoba nenangin, bilang kalau nanti dia yang bakal nanggung semua kalau ketangkap. Dia juga ngingetin kalau pekerjaan ini buat bantu nyelesain utang Mia ke bos geng Cina. Namanya Soye. Mia dulu ketahuan nyolong salah satu mobilnya. Karena mereka semua temenan dekat, akhirnya Wes bisa agak tenang. Malam pun tiba, Charlie dan Mia bawa narkoboy hasil curian dari truk. Ketemuan sama Ching, orang kepercayaan Soye. Ching bawa mereka ke ruang bawah tanah di bawah restoran. Mereka serahin barangnya ke Soyi, tapi nggak lama kemudian ada van berhenti di depan restoran. Ching dapat pesan dan tiba-tiba pergi. Jimmy juga lihat mobil itu dan coba ngingetin Mia. Terus tiba-tiba terdengar suara tembakan. Di sisi lain, Ellie coba ngobrol sama Walker. Nanya apa dia udah beli hadiah Natal buat anaknya atau belum. Tapi Walker cuek dan cuma jawab pendek-pendek. Mereka kemudian dapat panggilan radio buat datang ke lokasi penembakan yang terjadi di ruang bawah tanah restoran. Pas sampai, Ellie dan Walker diberitahu kalau pelakunya kabur lewat tangga dan masuk ke kedai makan terus kabur pakai mobil. Walker ngelihat lokasi kejadian yang berantakan dan ngebayangin gimana kekacauannya. Dia balik ke kenyataan waktu salah satu polisi bilang kalau Cortez udah dibawa ke rumah sakit.
Ini bikin Walker kaget karena dia belum dikasih tahu. Polisi itu dibilang dia kira Vincent udah ngabarin, tapi Walker bilang belum. Gak lama kemudian Ellie nunjukin rekaman CCTV yang nunjukin Charlie dan Mia. Walker ngezoom dan lihat Mia pegang pistol. Tapi dia juga nyadar nggak ada selongsong peluru di TKP. Dari luka-lukanya, dia nyimpulin senjata yang dipakai tuh senapan serbu, bukan pistol. Mereka juga nemu jejak darah menuju tangga. Walker nyuruh Ellie cek semua ICU di daerah situ. Siapa tahu Charlie atau Mia ada yang luka. Setelah itu Walker datengin Lawrence Bowman. Si kandidat wali kota itu ngucapin makasih karena Walker udah bantu bikin jaksa berhenti nyelidiki dia. Tapi Walker malah ngasih kabar buruk. Anak angkatnya, Charlie, ketangkap kamera CCTV pas transaksi kokain yang gagal. Lawrence ngotot bilang Charlie bukan pembunuh dan mohon ke Walker buat bantuin. Tapi Walker nolak dan cuma bilang kalau Charlie udah nyolong dari geng saingan dan mereka balas dendam. Tapi Lawrence ngingatin kalau dia bisa ngehubungin orang buat ngejoblosin Walker sama geng lamanya ke penjara seumur hidup. Soalnya Lawrence juga dulu bantu nutupin kasus pembunuhan, tapi dengan syarat Lawrence nggak boleh kontak dia lagi. Lawrence pun setuju. Sementara itu ibunya Swiss, Clarice, udah sampai di Amerika setelah dengar kabar anaknya meninggal. Ching menyambut kedatangan kakaknya itu, tapi Clarice nggak kelihatan sedih sama sekali. Dia malah marah banget dan lagi berduka. Dia kasih perintah yang serem ke Ching, cari pembunuh anaknya atau dia yang bakal bayar pakai nyawa sendiri. Di sisi lain Walker ngelacak si penjaga pintu dari restoran itu, terus nyiksa dia buat dapet info soal Charlie. Tapi masalahnya penjaga itu cuma bisa ngomong bahasa Kanton, jadi Walker nggak ngerti. Akhirnya dokter bantuin jadi penerjemah. Si penjaga bilang dia nggak lihat Charlie, tapi dia ngelihat setan sama orang-orang pakai topeng hoki. Walker kesel karena nggak dapet info yang jelas, terus dia cabut dan pergi ke rumah sakit. Это все, эй, а не накачивать его совсем по-другому. Nah, di rumah sakit, Walker ketemu lagi sama teman-teman lamanya di unit Narkoboy, Jake, Harold, sama Vincent. Walaupun udah lama nggak ngobrol, dia masih tetap keep in touch sama Cortez. Vincent bilang dia dengar kabar kalau Charlie yang nyolong truk yang bikin Cortez luka parah. Vincent bilang dia ngerti Walker lagi ngebantuin Lawrence. Tapi itu nggak berarti Charlie bisa bebas gitu aja habis nyakitin polisi. Walker diam aja, tidak menjawab. Terus dia pamit dan masuk ke kamar rawatnya Cortez. Di sana dia ketemu istrinya Cortez, Angie. Angie bilang kondisi Cortez sementara ini stabil. Walker nenangin dia, bilang Cortez pasti bakal selamat. Dia petarung. Angie cerita dengan nada sedih kalau Cortez tuh selalu ngefans banget sama Walker. Bahkan dia sempat mikir buat pindah dari unit Narkoboy ke unit Walker di kriminal berat. Soalnya dia udah nggak betah sama kerjaannya yang sekarang. Angie juga bilang sebelum masuk ruang operasi, Cortez sempat ngomong sesuatu yang aneh. Katanya mereka berlima lagi dalam masalah besar. Dan Walker udah ngurusin hal tersebut. Pas lagi ngobrol, dokter manggil Angie buat ngomong berdua. Walker langsung keingat kejadian 2 tahun lalu. Waktu itu dia sempat mukul seseorang sampai pingsan. Tapi baru sadar ternyata orang itu polisi yang lagi nyamar buat nangkep pengedar narkoboy. Walker mau lapor tapi Vincent nolak. Katanya mereka bakal masuk penjara kalau si polisi itu buka mulut. Terus Vincent malah nembak si polisi itu berkali-kali. Di tempat lain, Mia lagi foto buat paspor. Pamannya Raul bantuin dia sama Charlie buat ganti identitas. Raul kesel karena Mia udah ketahuan sama Sui dan nyuruh Mia buat ninggalin Charlie demi keselamatannya. Tapi Mia nggak mau. Raul kasih dia HP, bilang nanti bakal nelpon kalau paspornya udah jadi. Di kantor polisi, Walker nemuin Ellie.
Ellie ngabarin kalau mereka nemuin topeng hoki di TKP. Walker cerita dia udah nemuin penjaga restoran, tapi nggak ada info berguna. Terus mata Walker ngelirik ke foto Charlie. Dia nanya itu siapa. Ellie ngejelasin Clarice itu ibunya Sui Fong, bos triad yang dibunuh. Dia datang ke sini buat ngurus pemakaman anaknya. Kapten manggil Walker bentar, terus ngamuk karena Walker nyembunyiin nama Charlie yang terekam di CCTV. Kapten juga mindahin Ellie buat kerja di bawah detektif Richardson sebagai pimpinan. Ellie kesel banget ngerasa dikhianatin. Dia pergi dan Walker ngejar. Ellie nanya kenapa Walker nggak percaya sama dia. Walker minta maaf, tapi nggak tulus-tulus amat. Terus dia nanya apa Ellie nemu sesuatu soal Mia. Setelah agak mikir, Ellie bilang Mia ada di tempat pamannya, di gudang rongsokan. Ellie bilang pergi aja sendiri. Sementara itu geng triad ngejagain mobilnya Lawrence, terus bunuhin semua tim keamanannya. Salah satu preman ngelempar HP ke Lawrence. Di ujung telepon, Clarice ngomong, dia janji bakal balas dendam atas kematian anaknya, terus mereka milik Lawrence. Walker akhirnya sampai di gudang rongsokan itu. Raul pamannya Mia ngeliat dia datang dan buru-buru masuk buat nyembunyiin paspor. Tapi Walker curiga dan langsung nanya Mia di mana. Raul bilang dia nggak tahu dan ngejelasin kalau Mia itu ponakannya dan dia nggak bersalah. Walker bilang kalau Raul mau Mia selamat dan bisa kabur dari kota, dia harus bantu. Raul akhirnya ngaku kalau dia bakal ngechat Mia begitu paspornya udah jadi buat Mia sama Charlie. Gak lama kemudian, Walker ngeliat polisi datang dan buru-buru ngingetin Raul supaya jangan ngomong apa-apa soal obrolan mereka tadi. Dia nyuruh Raul buat buka kunci HP-nya. Raul yang curiga nanya, "Lo siapa?" Dia jawab, "Gue polisi." Beberapa detik kemudian Walker langsung keluarin pistol dan nyuruh Raul tiara pas polisi lain masuk buat nangkep dia. Di tempat lain, Clarice lagi nginterogasi Ching soal dia di mana pas malam Sue meninggal. Terus Clarice nunjukin gambar dari rekaman CCTV. Ternyata ada cewek. Dia bertanya, "Itu siapa?" Ching jawab, "Itu adalah Mia, pacarnya Charlie." Dia jelasin kalau Sui pernah nangkap Mia lagi nyolong mobilnya. Tiba-tiba ada penjaga yang ngabarin kalau ada yang namanya Wes datang mau ketemu Ching. Wes yang panik dan desperate ngaku dia cuma nunggu di luar restoran. Terus dia nawarin lokasi Mia biar dia aman. Beberapa jam kemudian di kereta, Mia nerima pesan yang dia kira dari pamannya. Tapi ternyata itu dari Walker. Walker lanjut ke klub malam yang rame banget. Dia akhirnya nemu Mia yang langsung kabur. Walker ngejar dan bilang dia polisi, kerja buat bapaknya Charlie. Dia tanya Charlie ada di mana. Mia nggak mau jawab sampai dia lihat cowok-cowok yang sebenarnya ngebunuh Sue. Dia nunjukin mereka ke Walker. Ada Vincent, Jake, sama Harold. Vincent datangin Walker dengan santai dan minta Mia diserahin. Katanya Mia itu adalah tersangka. Tapi sebelum ada yang sempet ngapa-ngapain, anggota triad yang udah dikasih info sama Wes masuk nyerbu klub. Dan kekacauan pun terjadi. Walker berantem lawan banyak anggota geng dan ngejar Mia buat nyelamatin dia dari serangan lain. Mia juga gak kalah garang, dia lawan balik. Walker nanganin musuh-musuhnya dengan brutal. Gak lama dari situ Charlie datang. Mia langsung lari ke arah Charlie, tapi Walker ngehalangin dan bilang mereka harus pergi karena bapaknya Charlie lagi nyari dia. Charlie ngeyel sampai Walker ngancem. Tiba-tiba baku tembak pecah. Mereka kabur ke ruang belakang. Vincent bangkit dan ngejar mereka, sementara Harold mati karena tembak. Begitu juga Jimmy. Raul juga ketembak pas lagi ngelindungi Mia. Dia dorong Mia biar aman sebelum akhirnya tewas dibunuh geng. Charlie berhasil bawa Mia kabur sebelum ada ledakan. Mereka bertiga naik mobil dan kabur, tapi masih ditembakin. Charlie lihat Wes bareng geng triad.
Mereka nyaris mati kena tembakan dari si Algojo. Tapi naasnya Wes gak selamat. Polisi pun akhirnya mengepung lokasi. Di luar, Vincent dapat kabar dari Jack kalau Harold udah mati. Terus Ellie dapat telepon dari Walker. Dia akhirnya cerita yang sebenarnya. Vincent, Jack, dan Harold itu mengejar truk buat ngambil narkoboy. Dan mereka adalah yang ngebunuh Sue. Ellie bilang ke Walker kalau Harold udah mati. Walker nyuruh dia langsung ke rumah sakit. Dia yakin Cortez nggak terlibat dan khawatir sama keselamatannya. Ellie ragu-ragu tapi Walker bilang dia sekarang percaya Ellie dan yakin Ellie bisa ngatasin ini. Ellie pun setuju. Sementara itu Ching dapat telepon dari Vincent. Ternyata selama ini Ching yang ngasih info ke Vincent soal semua pengiriman narkoboy. Terus Vincent dan krunya nyolong narkoboy itu dan jual ke Ching, yang nanti jual lagi ke pembelinya. Vincent ngasih tahu dia udah dapat narkoboynya lagi yang sebelumnya dicuri Mia sama Charlie. Berkat info dari Ching soal Mia ada di bar, tapi Ching jawab dia udah gak mau lagi. Katanya udah terlalu panas situasinya. Ching juga mulai marah, nyalahin Vincent kenapa nggak dari awal cegat truk atau nangkep Mia. Di rumah sakit, Ellie nyampe dan nanya kamar Mr. Cortez. Pas resepsionis cek nomor kamarnya, Ellie lihat Ching bawa pistol. Ellie langsung lari naik ke atas abis dapat nomor lantai dari resepsionis. Pas dia sampai di sana, Ching udah bunuh Cortez dan nyandra Angela. Ellie datang pas banget buat lihat Ching nembak Angela juga. Ellie yang marah berat langsung nembak balik. Adu tembak sengit terjadi, tapi akhirnya Ellie berhasil nembak dan borgol Ching. Dia seret Ching turun ke mobilnya. Sementara itu Walker, Charlie, dan Mia sampai di kabin terpencil milik Walker yang ada di pinggir danau. Gak lama setelah itu, dia nelpon Lawrence dan bilang dia udah kirim lokasi tempat dia dan anaknya lagi sembunyi. Tapi tanpa dia tahu, sekarang HP Lawrence udah dipegang sama Clarice. Kemudian Clarice dengerin aja diem-diem. Walker gak dapet respon apa-apa dan dia langsung ngerasa ada yang gak beres. Dia baru sadar kalau dia udah nge-spill lokasi mereka. Clarice sama anaknya langsung gerak menuju kabin itu. Ellie datang ke apartemen istrinya Walker, bilang kalau Walker nggak ngangkat-ngangkat telepon. Istrinya nebak paling dia lagi di kabin lamanya milik ayahnya. Di tempat lain Ellie jebak Vincent dan Jack pura-pura bilang Ching ada deal buat mereka. Duit buat bayar narkoboy. Ellie berhasil nangkep Jack sama Vincent. Di kabin, Walker yang udah ngeh bakal diserang siap-siap. Dia pakai rompi anti peluru dan siapin senapan. Beberapa menit kemudian, hujan peluru langsung nyambar. Perang brutal pun pecah waktu anggota Triad nerobos masuk. Walker, Mia, dan Charlie melawan habis-habisan. Давайте за мной! Скорее! Walker duel lawan si Algojo cewek. Pertarungan sengit sampai akhirnya dia nusuk si cewek. Sebelum dia sendiri ambruk karena capek banget. Sementara itu Charlie dan Mia berhasil ditangkap Triad. Lawrence dan Clarice akhirnya sampai. Clarice yang dingin banget bilang ke Lawrence kalau anaknya Lawrence udah ngambil satu-satunya hal yang dia sayang. Dia kasih pistol ke Lawrence, maksa dia buat ngambil balik satu-satunya hal yang Charlie sayang. Charlie teriak-teriak mohon untuk bapaknya menembak dirinya. Jangan, Mia. Pas banget di detik itu Ellie masuk dan ngomong pakai bahasa Kanton kalau Clarice salah orang. Ching yang sebenarnya adalah dalang di balik semua malah ngaku tanpa rasa bersalah. Dia bilang setelah kakak mereka mati seharusnya dia yang ngegantiin posisi tersebut.
Tapi Clarice malah milih anaknya jadi pewaris. Karena sirik dan kesel, dia akhirnya ngehianatin semuanya. Tiba-tiba Jack ngerebut pistol Ellie dan ngarahin ke Charlie. Lawrence langsung ngejagain anaknya, kena tembak dan mati-matian ngorbanin diri buat nyelamatin Charlie. Walker yang udah bangun lagi ambil senapan dan nembak balik. Di tengah kekacauan itu Ching nembak Clarice, adik kandungnya sendiri. Terus Ching ditembak balik sama Vincent. Lawrence yang udah sekarat bilang ke Charlie, ayah bangga sama kamu. Kamu udah dewasa, jaga Mia ya. Jack mau ngebunuh Ellie tapi Charlie datang dan nembak Jack duluan. Balas dendam buat bapaknya. Vincent yang sekarang pegang narkoboy coba kabur naik kereta. Tapi Walker ngikutin dia nembakin supaya nggak bisa kabur. Vincent nyengir sinis dan berucap, mereka semua tahu apa yang kau lakukan. Kemudian Walker ngarahin senjatanya. Kau adalah yang terakhir. Vincent nembak duluan. Tapi Walker lebih cepat. Dia ngebunuh Vincent dan ngeberesin semuanya. Akhirnya Mia dan Charlie bawa paspor baru. Naik van buat mulai hidup baru jauh dari semua kekacauan ini. Sementara itu Walker nyerahin diri kepada Ellie. Kau adalah polisi yang baik, ucapnya. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Dan ya, film pun tamat.